bahwa besi ini ya, baja itu bukan benda bumi. Innallaha qawiyyun aziz. Pengusaha di SSC ada berapa ya? Ada banyak. Ada Puluhan. Kalau dia pada bisa nih, kalau dia pada bisa apal surah Al-Hadid, ntar gue yang berangkatin umrah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita sehat, berkah, rezeki berlimpah, Amin. jauh dari semua masalah dunia dan akhirat. Alhamdulillah nih kita di podcast Koja Konstruksi Baja kita kehadiran tamu istimewa ini, guru saya, ya. Beliau lagi ada di kantor ISSC, Mantap. Indonesia Society of Steel Construction, Ustadz. Selamat datang, Ustadz. Apa Iya, kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekarang saya wawancara beliau ini. Enak ngantor di sini. Kopi ada, roti ada. Ada semua di sini di bawah. Ada ini. semua izin Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini seperti di sini nih ya, saya baru belajar nih ada hadis yang mengenai al-hadis. Ayat. Ayat ya. Besi, Ustadz ya. Jadi aneh datang kan. Aneh datang nih ke pengusaha baja demi baja, pengusaha besi demi besi, bahkan ketemu ketumnya nih. Terus kita kasih tahu, ini besi, ini baja, ini istimewa. Iya. Kenapa dia istimewa? Karena izin Allah Subhanahu Wa Taala, suratnya aja ada. Ada ya. Di Quran namanya Al-Hadid. Suratnya namanya Al-Hadid. Penuh loh, itu satu surat penuh loh. Iya. Satu surat penuh loh. Coba mungkin Ustadz dijelasin dari awal tentang surat Ahad. Ketum kita Hadid, terkejut juga. Gitu ya. Ini kan saya bilang menunjukkan bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Dan nabinya itu benar. Iya. Qurannya juga betul. Mungkin teman-teman ISSC yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang konstruksi baja ini ada yang belum tahu juga tentang ayat Quran ini, Ustaz. Ustaz, kita bahas nih hari ini, kita bahas tentang ayat ini. 29 ayat loh. 29 ayat di dalam surah Al-Hadid, Masya Allah. Dan Al-Hadid ini ayat 1 sampai dengan 6 kurang lebihnya. Itu kalau kita baca pagi sore rezeki ngeberusut. Amin. Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Kita sambungin lagi sama ujung Al-Hasyr. Udah dah, enggak ada orang enggak punya rezeki. Benar. Iya. Ya kalau bosnya non muslim suruh anak buahnya baca. Iya. Bisa jadi kan? Iya. Pengusahanya ada yang non muslim, dia enggak ngerti bacanya. Suruh anak buahnya baca supaya kemudian memang istimewa dan mengingatkan pada kita semua bahwa besi dan baja itu termasuk kekuasaan dan kekuatan serta kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang semua perusahaan 100% ada musolanya Ustaz di Indonesia ini. Serius? Iya. Benar? Iyalah. Enggak ada kayaknya pabrik enggak ada musola atau masjid. Pasti ada lah. Semua anggota kita ini pasti. Berarti tinggal masang foto aneh di musola dong. Bismillah. Ada yang ngopi nih. Iya. Sambil ngopi kita. Nah, Haji Budi dan teman-teman kudu tahu bahwa besi ini baja itu bukan benda bumi. Besi itu bukan benda bumi. Iron, steel itu bukan benda bumi. Iya. Nah, makanya kan kosakata Quran bukan wa ambatna, bukan kami tumbuhkan, bukan, tapi wa anzalna, kami turunkan. Nah, biasanya kan kalau cerita soal turun kan air hujan. Lah kok besi baja bisa turun, bagaimana ceritanya? Ngimpi loh. Inilah yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW bercerita tentang besi dan baja ini. Bentar, Ustaz. Wa anzalna diturunkan. Wa anzalna diturunkan. Bukan diciptakan ini. Iya, diciptakan betul, dan diturunkan. Kan bukan biasanya kan dia kalau ada di bumi. Nah, kalau ini adalah benda bumi kan wa ambatna, kami tumbuhkan, kami munculkan, kami hadirkan. Diturunkan ini berarti. Ini diturunkan. Nah, 1400 atau 1500 tahun ketika Nabi Muhammad itu diturunkan Quran, semua orang pada nggak nyampe akalnya. Dan kan zaman Nabi Muhammad itu kan kayu, wallnya domba, kulitnya domba.
terus juga batang korma, pelepah korma. Ini bicara tentang future teknologi namanya besi dan baja. Hah? Apa nggak istimewa itu, Bos? Dan kita belajarnya di tahun-tahun Masehi ini ya, Nah, itu iya. 14-15 abad kemudian. Iya. 1400 tahun yang lalu itu Loh, sudah saya ada di berani ayatnya jamin ini. zaman dulu juga para ilmuwan bukan cuman barat, juga para ilmuwan mana aja itu nggak bicara tentang al-hadits. Gitu. Iya. Nah, kalau saya bacain ayatnya misalkan, ya surahnya al-hadid, ayatnya dia 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un lin-nas. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang dipakai juga al-asmaul husnanya qawi, kan bicaranya besi, makanya qawi. Kuat gitu, aziz besar gitu, mulia gitu. Dari mana Muhammad sallallahu alaihi seorang yang katanya ummi? Orang zaman dulu lah kan. Dan zaman dulu pula lagi. Kok bisa mengetahui tentang ada di bumi ini kandungan yang namanya besi? Coba. Ahli geologis bukan? Bukan. Alumni mana dia gitu kan? Alumni pengeboran mana itu Nabi Muhammad, ya kan? Zaman Nabi nggak ada konstruksi baja, Ustaz. Nggak ada konstruksi baja. Nggak ada, ya kan? Dan mereka sudah membicarakan tentang baja ini kan, besi baja ini. Tapi kan Nabi Muhammad juga diajarin nih sama Allah Subhanahu wa taala tentang masa lalu. Bukan cuma masa hari itu beliau hidup dan masa akan datang. Ternyata masa lalu juga ada di antara silsilatul aulia dan silsilatul anbiya, ada tokoh namanya Dzulqarnain. Nah, kalau kita baca Al-Kahfi nih, pengusaha-pengusaha dan karyawan-karyawan para pengusaha besi dan baja, kan kita Kamis malam, Jumat malam kita baca Al-Kahfi tuh. Hari Jumat ya kan. Nah, bagian keempat dari cerita tentang Al-Kahfi, cerita tentang perjalanan Dzulqarnain. Perjalanan Dzulqarnain kemana? Ke negeri di mana matahari terbenam, ke negeri di mana matahari terbit, ke negeri yang nggak ada mataharinya. Di antara dua baina saddain, dua tembok, dua daerah. Nah, pada saat Dzulqarnain kemudian membangun tembok besar yang sebagian mengatakan itu adalah tembok China, Nabi Muhammad dikisahkan oleh Allah, tuh lihat pendahulumu namanya Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Membangun itu tembok yang konon ya, ini tembok Cina. Allah alam nanti ini para peneliti juga welcome, most welcome. Ayo untuk ilmu mah kita terbuka. Saya pun bisa salah. Saya pernah baca satu disertasi dari seorang doktor di Timur Tengah yang meyakini bahwa yang disebut dengan tembok besar di dalam suratul Kahfi itu adalah tembok Cina. Ya, sampai sekarang emang kan masih. Nah, Dzulqarnain itu menjelma besoknya nanti di kemudian hari menjelma menjadi sebuah dinasti namanya dinasti Zhou. Ya'juj Ma'juj yang dikisahkan dalam Quran menjadi kisah keempat. Kan yang dilawan sama Dzulqarnain Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini menurut literatur yang saya baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti ini kan saya nggak siap ya. Saya kemarin kan memang dadakan punya nih ya kan, langsung suruh podcast nih. Bukan main dah. Gua nggak nanya dibayar apa enggak ini. Mahal bayarannya. Bos, Dzulqarnain di kemudian hari dikenal dengan dinasti Zhou. Ya'juj Ma'juj ini kata sang peneliti yang merupakan orang Arab asli. Dia mengatakan bahwa ada dua kosakata dalam bahasa Arab yang ditenggarai bukan asli bahasa Arab, yakni Ya'juj Ma'juj. Di mana Ya'juj Ma'juj ini adalah Yao Mau. Nah, coba dong. Nah, ketika kemudian saya bacakan ayatnya itu dalam surah Al-Kahfi, silakan teman-teman dibuka surah Al-Kahfinya. Prokes sambil ngaji kita ini. Oh, sambil ngaji, Bos. Barusan ini ada prokes konstruksi baja ini sambil ngaji. Ya. Pertama ini. Benar ini istimewa asli, Bos, istimewa benar istimewa. Ya. Nih, surah Al-Kahfi kita buka surah ke-18 ya, ujung.
Nah, bunyinya begini, saya bacakan. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain ini kan pengembara, penjelajah, tapi Zulkarnain bukan Iskandar the Great ya. Bukan Alexander Agung. Alexander the Great bukan Iskandar Agung, bukan. Zulkarnain memang ikhtilaf, ada ulama yang ada yang mengatakan bahwa dia aulia saja, ada yang mengatakan enggak, dia juga nabi, tapi kan ada nabi dan rasul tapi bukan rasul. Oke. Pada suatu saat Zulkarnain ini datang ke satu negeri dan dia mendapati wajada min dunihi maqauma. Dia mendapati satu kaum yang mana Zulkarnain enggak tahu bahasa mereka itu. Lalu kemudian penduduk ini datang kepada Zulkarnain. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Datang nih Zulkarnain, ini ada kaum Ya'juj Ma'juj ngeganggu kita, tolongin dong bagaimana ceritanya gitu. Bisa nggak engkau membangunkan pertahanan benteng yang membuat kami terhindar dari kanan dan kiri, dari Ya'juj dan Ma'juj. Kata mereka semua, kalau engkau bisa kami akan berikan kedudukan, kami akan berikan harta, kami akan berikan ini dan itu. Terus jawabannya Zulkarnain apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Oke. Kalian gak usah bayar. Aku bangunkan saja. Tapi aku minta kalian semua membantu, kata Zulkarnain, dan kosakata yang dipakai adalah kuwah, biquwwah. Nah, nanti kita akan melihat kenapa Zulkarnain mengatakan bahwa aku akan membangunkan sesuatu yang kuwah. Lalu Allah memakai tadi, ingat Asmaul Husna yang dipakai ketika bercerita tentang Al-Hadid, apa Asmaul Husnanya? Qawi. Kuat kan? Kuat. Nah, kokoh. Wajah kokoh. Terus yang menarik adalah pada ayat kemudian 96 Zulkarnain menyebut besi, baja. Besi baja. Atuni zubaral hadid. Dan udah dikenal soal peleburan besi. Padahal belum ada jalan. Belum ada, Bos. Dan dulu nggak pakai gas LPG. Nah, belum ada tuh ya kan. Nggak pakai gas LPG, Bos. Apa kata Zulkarnain? Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitara. Bayangkan ada peleburan massal gitu kan. Dan teknologi ini menurut si literatur doktor ini teknologinya sama dengan teknologi yang dibangun piramid. Manasin si batunya ini. Dan batu kalau kita lihat kan dari pasir kan kelihatannya kayak enggak. Ini hasil peleburan besi. Atuni zubarul hadid. Lihat apinya dipakai nar loh. Hatta idza ja'alahu nara. Artinya apa? Ini bukan lilin. Ini bukan cuman kayu bakar. Karena kan buat meleburin baja ini kan temperaturnya berapa pasti Safira? 1600 derajat sekarang ini untuk bisa jadi sekarang profil seperti ini nih, ya kan? Ini butuh. Nah, ini dia ini ya. Ini besinya nih, profilnya, ini webnya nih. Coba bayangin seorang yang jadi ini seorang yang disebut menggembala domba, seorang yang disebut ya kan paling mentok-mentoknya sapi, onta gitu kan. Nggak pernah ngelihat teknologi rekayasa yang namanya besi dan baja, nggak tahu bahwa di dalam Allah persiapan, kata Allah wa manafi'ul linnas. Kok bisa bicara itu? Makanya saya bilang mau pembuktian apa? Mestinya orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pengusaha baja. Pengusaha besi. Lu disebut, lu dimuliain lu di Quran gitu lu. Pabrikator baja dan peleburan baja ini disebut. Tinggal begini, bagaimana pengetahuan kita ini, betul nggak? Mengantarkan kita pada dua hal, Ji. Satu iman, kedua cuan. Satu iman dan cuan.
Setuju itu. Iya dong, Setuju iman itu. doang nggak jadi cuan lu gimana? Setuju itu ya. Setuju Artinya gitu. apa? Ini peluang terbuka, Bos. Dan hebatnya Allah, lihat perhatikan bagaimana adilnya Allah. Perhatikan nih. Perhatikan. Kita kembali pada surah Al-Hadid. Ya. Kita kembali pada surah Al-Hadid. Lihat bagaimana Allah nih adil sekali. Adilnya itu benar-benar adil itu. Ya. Kita lihat ayat 27 ya. Di mana Allah tidak mengatakan baja yang aku turunkan buat orang muslim saja. Baja yang aku turunkan buat orang beriman saja. Tidak. Allah mengatakan bahwa aku menurunkan baja buat manusia. Buat manusia ya. Oh, Coba. itu. Makanya sekarang seluruh dunia Masya bangunnya pakai Allah. konstruksi baja ya kan. Nah, perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Ya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Bukan lil muslim. Iya. Buat semua manusia. Lihat tuh Tuhan gua ya enggak? Nah, dia yang punya tapi dia bagi buat semua. Semua. Yang nolak. Semua Semua dia bagi sama dia. Iya. Iya. Dan ini kalau saya lagi ngobrol sama sesama ustadz, sesama kiai, ya, bukan sesama anggota dewan nih, Iya, belum. Belum. Ntar lagi lah. Ntar lagi. Daerah sini timur. Widih. Saya bilang kedudukan wa anzalna, nih perhatikan di sini juga ada adik saya, Mbak Deva, perhatikan. Bagaimana kedudukan Al-Hadid disamakan nama Allah dengan Al-Kitab wal Mizan. Coba dibuka surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qista wa anzalna al hadid. 3 tuh. Jadi kedudukannya si besi di mata Allah Jalla Jalaluhu sebagai pembenar bahwa Tuhan itu ada, nabinya itu benar, Qur'annya juga benar, disamain tuh sama Allah di kedudukan ini ya. Tentu masa iya sama besi sama baja sama Quran, enggak. Tapi sebagai pembuktian Allah bilang satu perasa nih, satu ayat bahwa kitab Al-Mizan, Al-Hadid. Coba Ji, ente udah bisnis paling mulia udah ini. Karena kalau nggak Udah nih ngelamar jadi komisaris dah. Ya, bismillah komisaris. kalau Kecil amat sih gue jadi investor lah. soalnya kalau nggak ada baja ini orang baja itu kan kayak beras. Masa? Lah kalau nggak ada baja ngapain juga? Semua kita pakai mobil pakai baja, makan ini nih. Nah, pesawat, nih. mobil, kereta, sampai bantalannya. Kita mau ke Kuwait bentar lagi. Mau belanja bekas kereta. Itu baja. Baja itu maksudnya itu kebutuhan pokok juga. Dia penentu. Udah disebut sama Allah manafi'ul linnas. Nah, kalau kita nanti dalemin lagi ayat tentang manafi'ul linnas, ada susu. Susu disebut manafi'ul linnas. Bahkan nanti ada khamr. Iya. Wa yas'alunaka 'anil khamri. Iya. Nah, ditanya tentang khamr. Terus kata Allah apa? Iya, itu ada manfaatnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi kalau Al-Hadid Allah nggak ada bilang jeleknya. Allah bilangnya malah apa? Ba'sun syadidun. Oh, coba apa ba'sun syadidun tuh? Bisa buat apa aja? Buat ngemplang bisa tuh. Lu dipukul sama besi. Ini kita beri sini semua baja semua nih ada ini kan. Iya loh. Yang tiang ini nih. Coba kira-kira tuh dengan begini kan kita, masya Allah ya. Iya. Tukang besi, tukang baja mungkin kan. Zaman dulu baja zaman Nabi mungkin paling pisau doang lah paling pakai gitu deh. Dan sekarang, ini kan cerita teknologi bos, bukan cuma teknologi tentang turunnya besi dan baja, bahwa miliaran tahun yang lalu kan sudah bilang, Bud tahu nggak lo, Pak Singgi sebagai sekum tahu nggak, ya, bahwa besi dan baja ini bukan materialnya bumi. Gak ada. Allah udah siapin bener buat manusianya, udah tinggal sujudnya doang, lo pada nggak mau sujud. Tinggal rukunya doang, lo pada nggak mau ruku, udah disiapin semuanya kata Allah. Nih. Sesuai dengan janji dia sama Adam alaihissalam. Udah Nabi Adam turun aja, semua udah aku serah, udah aku beresin semua. Dan jauh kan sebelum Nabi Adam, miliaran tahun yang lalu. Kapan? Ketika sudah terjadi hujan meteoroid.
Hujan meteorit itu seperti yang saya kasih nih. Ya, nih. Hah? Coba tuh. Kami menurunkan karena hujan meteorit itu kan kemudian membuat bumi ada fase-fase kan. Fase hancurnya, fase bekunya. Ini besi bos, kalau nggak dibekuin sama Allah, lu nggak bisa ngambil juga. Nggak bisa. Jadi pemanasan pertama di luar angkasa, dibekuin di sini, abis itu lu panasin lagi dong. Ibarat kata orang makan frozen food, lu microwave-in dulu lah, kira-kira begitu. Asik nggak nih? Asik nggak? Luar biasa Ustaz. Makanya jangan lupa pilih saya. Pilih. Dapil Timur. Dapil Timur. Ya kan? Lu belain ya kan. Bismillah dah. Kapan lagi lu punya temen anggota dewan? Okay. Jangan dihabisin sekarang. Iya, Ustaz. Kalau nggak ntar gue nggak ketemu sama pengusaha-pengusaha baja. Nanti kita khusus lagi kumpul lah di sini. Kita ngomongnya pada megang Quran semua. Masya Allah. Nah kita kasih juga yang non muslim, pegang aja sebagai ilmu pengetahuan. Nih Quran ini terjemahannya. Lo nggak bisa baca Arabnya, gue suruh ntar baca terjemahan. Biar tahu ini kalam yang punya langit. Nanti kita mau ada gatheringnya kan? Jadi. 14 nanti kita. Jadi. Namanya Ustadz Al-Hadid. Al-Hadid benar. Ustadz guestnya kita. Ustadz. Iya. Nih ya. Pokoknya nih kalau malah gue kasih challenge. Pengusaha-pengusaha yang bisa hafal surah Al-Hadid. Kan cuma 29 ayat sih. Iya. Lu mau wajib apa? Karena lu usahanya besi. Ada kita suruh apa? Usahanya baca. Kalau lu apal nih, pengusaha ada berapa? Pengusaha di SSC ada berapa? Iya, ada banyak. Ada Puluhan. Kalau dia pada bisa nih, kalau dia pada bisa apal surah Al-Hadid, ntar gue yang berangkatin umroh. Yang penting duitnya dari ketum loh. Duitnya dari dia, gue yang berangkatin. Yang antar ke bandara. Nggak mau rugi emang. Aduh, luar biasa nih kita sore ini kita. Insya Allah. Tangan Ustadz ini yang nyari waktu beliau susah juga. Saya tadi pas-pasan aja WA. Iya ya. Dia nyari di mana, saya lagi di Qadarullah sini. Ya, takdir Allah. Kebetulan saya baru pulang dari ini Ustadz kita, dari Eropa kita naik motor. Habis mengendarai kuda besi. Kalau zaman dulu kan kudanya onta naik kuda. Nah kita zaman sekarang kelilingnya naik motor. Saya tadi sedikit bilang bahwa ini bukan cuma soal proses turunnya. Jadi Quran bicara tentang pabrikasi. Jangan salah. Itu Al-Kahfi itu pabrikasi, bos. Nanti kita mesti bahas satu session lagi tentang pabrikasi. Al-Kahfi. Makasih Ustaz, sebelum kita tutup kita doain dulu nih pengusaha konstruksi baja ini, mudah-mudahan ya kan ekosistemnya apa yang kita pikirkan kalau itu krisis itu nggak ada. Mari kita doain semuanya. Ya mikir mah yang baik-baik aja sih. Mikir yang baik-baik. Kita pimpin doa dulu buat teman-teman. Bismillah. SSC yang di rumah dan yang di pabriknya kan. Dan dimanapun berada ya. Kita doain sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 2023-2024 ini konstruksi baja jaya. Amin. Teman-teman jaya ya kan. Bosoknya jaya, tidak ada pengurangan karyawan satupun. Nambah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya barusan ngasih kabar gembira kepada komunitas pengusaha besi baja di Indonesia. Bahwa yang dia jual nih bukan barang bumi ini. Tapi barangnya dari Engkau ya Allah, yang Kau turunkan langsung ke bumi, barangnya dari semesta. Yang nggak tahu dari mana asal usulnya, pokoknya semuanya Engkau yang menurunkan. Karena itu ya Allah, Engkau juga pasti menurunkan rizki kepada semua teman-teman, baik itu pengusahanya maupun karyawan-karyawatinya. Maafin semua kelakuan kami ya Allah. Bila mana kelakuan kami bikin rezeki pada mampet, maafin segala perbuatan kami yang bikin kemudian barangkali rezeki itu pada Engkau tahan, bakal Engkau tarik kembali. Maafin ya Allah, ampun ya. Dan bukain bukan cuma buat pengusaha besi dan baja aja, tapi buat semua pengusaha di seluruh Indonesia dan di dunia, semuanya saling kait mengait ya Allah. Ya Allah, ampunin kami, maafin kami, dan berikan kejayaan, kemenangan, kesuksesan, perlindungan, penjagaan, dan juga iman kepadamu ya Allah. Makasih ya Allah. Kalau pengusaha baja besi dan baja pada terima kasih sama yang pada ngasih utangan dari bank pemerintah apa bank swasta. Sekarang dia mesti tahu, dia mesti lebih ngutangnya sama Allah, mesti lebih lagi terima kasihnya sama Allah karena dia bisa jualan dari barang Allah Jalla Jalaluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna kal masir. Jadikan kami semua orang-orang yang bersyukur. Wassallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta
Ini kopi Baja yang saya minum ini. Kopi Ada kafenya. Main. Sebelum kita tutup kita menikmati Ngopi dulu. Sallu ala Nabi. Ya, sampai jumpa lagi ke podcast selanjutnya. Saya Budi Hartawinata. Siap, besok masuk. Bud. Ya. Ntar gantian gua ngajak ngopi lu di mana coba? Di mana, Sat? Senayan. Asik. Masuk tuh barang. Oh, Kuwait besok. Iya, Kuwait dulu. Baru Senayan. Oke.